Ari Lasso. Ari Lasso nih bener-bener kayak mentor gue ya sampai hari ini. Ya nunjukin jalan lah gitu ya. Sorry, mau salam-salam? Gua ada. Mas, Emang dia nonton? Mas Ari, salam Mas Ari dari ini. Ya udah. Dan kebetulan pas juga ada momen si Bastiannya cabut. Ya udah, akhirnya kita putusin untuk ganti nama. Mau ngaitin nih omongannya Mbak Petek ini bener apa enggak nih? Selamat datang di channel Cegi 3. Ketemu lagi di Sama channel kaki. kita. Oke, Sama Sisi. sama Sisi. Guys, kali ini kita masih bersama teman kita yaitu Mr. Patrick Effendi. Ini begini apa begini? Enggak, Begini, segitiga. Gini enggak boleh. Begini Sama terserah. apa? Illuminati. Illuminati. Jadi mereka minta diajak ke sini karena mau ngobrol, cuman nggak tahu backgroundnya kenapa milihnya yang ini ya. Musiknya ke situ ya. Musiknya di sana. Ini aja kita duduk. Iya, bagusan sini perasaan. Kok kita bisa salah sih? Pindahin dong. Guys, ketemu lagi di Cegi Cegi 3 3 channel. Ini diulang lagi nih opening. Karena posisinya berubah. Berarti joknya sama ya? Iya, joget Dikit-dikit gini boleh ya? ketahuan. Goblok. Aduh, jangan dibully ya, teman-teman. Thank you Patrick udah menyempatkan waktu untuk kita bisa main-main ke studionya. Ya. Ini bukan adalah studio sih ini. ruangan untuk Ini ruangan isolasi gue ini. mencari find your peace. Iya, find your peace, boleh dibilang Sama find your happy- peace, happy boleh place. dibilang kabur dari istri. Oh iya, tapi saya Find udah your- tahu di sini juga kita mau membahas sekilas tentang perfilman, industri musik. Karena Bapak dan ini pengaruhnya Musik lah, kalau di sini musik. Bapak ini itunya banyak, bakatnya banyak, terus sama usahanya banyak ya. Ya. Musiknya iya, filmnya iya. PH ya iya. Iya. Betul. Restoran iya. Kalau lawak tuh maksudnya apa? Komedi. Komedi. Oh, iya. Komedi itu tahu kan singkatannya kan? Apa tuh? Mungkin ini segmen baru kita ya? Iya. Interview ya? Ya, mulai Kita sekarang jalan kita akan podcast. interview artis-artis ibu kota yang sedang naik daun. Waduh. Di sini teman-teman subscribe. Abis ini kita interview Arman, Ari Lasso, udah banyak. Ahmad Dhani, sama yang Kita masuk ke pertanyaan pertama untuk Patrick. Ya. kayak kuis ya. Ya. Apa sih efeknya nih ya? Satu-satu. Waktu pas COVID ini ya Covid. untuk perfilman Indonesia nih. Apa efeknya? Wah ya, dunia perfilman untungnya gua nggak lagi produksi ya, tapi ada kayak partner kita, talentnya Majis Lucu, Joshua kan juga lagi syuting. Itu berhenti langsung, Bener-bener instant cut ya. berhenti. Itu berhenti. Terus ada beberapa teman-teman yang memang udah siap keluar di April kemarin mau rilis filmnya. Ada Melankolia segala macem tuh cancel karena bioskop tutup kan. Bioskop tutup, Iya. betul. Jadi kemarin Semua tuh jaringan. kayaknya tarik-tarikan waktu gitu, bioskopnya duluan yang mau tutup atau si PH-PH-nya duluan yang mau minta ganti jadwal rilis gitu ya. Ternyata pemerintah udah keluarin, ya udah mau nggak mau akhirnya kita semua PSBB deh. Nah, work from home. Nah, menurut gua yang paling kasihan kena imbasnya ya kru-kru film semuanya. Film Iya, ya. betul. Karena mereka beneran nggak ada Penghasilan. nggak ada penghasilan gitu. Kayak ojol segala macem masih bisa dapat bisa. penghasilan. Ini nggak bisa mereka Iya. gitu. Efeknya ke situ ya. Tadi lu ngomong soal bioskop ya. Nah, bioskop ini apakah nanti dari pemerintah atau dari bioskopnya sendiri ada nggak dia akhirnya ya udah bakal dibuka itu bioskop tapi dengan prosedur khusus gitu? Belum, ada kan? nggak? Belum ada info gitu dengan pasti kan ini kan eratnya sama dunia perfilman nih. Iya, gitu belum. kan. Itu sebenarnya sama semuanya. Maksudnya kayak intinya PSBB kalau selama itu belum di apa ya? Dicabut ya. Kita akan Masih tetap akan tetap follow ya. harus Tapi ikutin. berarti sampai harus jangka ikutin waktu benar. berapa lamanya belum jelas nih semua. Belum tahu. Tapi kan ini kan terakhir-terakhir kan katanya udah mau new normal apa gitu. Iya, new Iya, era, tapi- new iya, era. tapi lihat New aja. era sendal. Iya. New normal. Lihat aja ini para kemarin ada sebutan khusus ya yang orang-orang yang mengabaikan Iya, COVID, COVID. dan PSBB namanya COVIDiots. Video. Oh, Sudah Covidiots. keluar tuh COVIDiots dari luar. Itu tuh para COVIDiots juga keluar ya cuek imbasnya naik lagi kan kasusnya 2 kali lipat. Makin lama juga. Emang udah sempet jadinya. imbas ya? Udah Naik. keluar. Iya. Datanya Kemarin udah keluar. itu Per adalah kemarin. kenaikan tertinggi Yes. kedua. Kedua. Sehari 600 hampir 700. Iya. Kemarin itu tanggal berapa berarti? Kemarin itu Bahkan tanggal lebih tinggi 20. dari peaknya yang pertama. Iya, gitu ya? betul. Memang parah sih. Iya, karena memang mereka mungkin sudah jenuh jadilah tersematkan COVIDiots itu. Iya. Bikin film baru.
Kalau bikin film baru sih belum kepikiran, tapi kalau bikin konten kita masih jalan. Beberapa syuting gue juga masih jalan, tapi dengan memenuhi peraturan-peraturan yang ada ya. Jadi kita yang harus dipaksa untuk kreatif, untuk cari solusi gimana caranya untuk berdamai dengan keadaan dan tetap semuanya jalan gitu. Apa masuk jadi ke itu Netflix gitu-gitu atau gitu? Itu kalau misalkan memang udah ada ya. Yang udah ada OTT itu naik banget. GoPlay naiknya bukan main. Netflix gue juga yakin gue nggak punya datanya, tapi pasti naik banget karena semua orang nontonnya di situ gitu. Semua larinya ke platform digital yang Iya, gitu semua platform karena digital. nggak ada bioskop. Iya. Dan promonya orang-orang kan yang advance sekarang adalah yang punya sesuatu yang dijual untuk kepentingan di rumah. Betul. Ya kayak OTT salah satunya. Terus apa ya, kalau di PS, game PS diskon 85% Iya, apa iya. segala macem. Semua pada borong. Iya, ya gitulah. Pokoknya semua yang bisa dilakukan digitally dari rumah. Ya, Pertanyaan gua nih, Trik. Ya. Panjang amat pertanyaan lu. Ini pertanyaan sama jawabannya sekalian. Iya, beneran. Pertama kali lu terjun ke dunia seperti ini, yang memutuskan lu untuk mau di bisnis seperti ini, Ya. itu apa? Di awal kayaknya bukan bisnis. Di awal tuh lebih sendiri. Oke. Cari duit buat sendiri. Ya kan dulu gua ngeband ya, dari kecil gua suka musik. Ya. Sempat ngeband juga sama Leo. Terus Tapi gue tahu gitu, maksudnya Cina Kelapa Gading kan, muka pas-pasan gitu, maksudnya secara dulu di industri musik. Ganteng. dulu kan lebih terkurasi, lebih terkurasi dari recording company segala macam. Jadi gue tuh sadar banget untuk nembusnya keambil. itu susah banget pasti gitu, Ya, susah banget. Gak kepungut. Nah, along the way gue nemuin interest baru, video klip. Oke. Dan nggak sengaja waktu itu gue terus ketemu sama Eugene Panji, terus gue Jadi Astrada ya? terus pengen belajar, akhirnya gue jadi Astrada Eugene Panji, dan akhirnya gue setelah gue cukup punya modal, gue memberanikan diri untuk nekat bikin video klip sendiri waktu pertama kali buat Ceylon Seven. Nah, itu teman-teman banyak yang belum tahu Iya, mungkin. karena Sejak apa? Trik Itu waktu mulai itu apa? Pemuja karirnya. Rahasia. Oh, lagunya Pemuja Rahasia kan? Iya. Yang ada si Adul. Adul, itu gue pertama Adul kali jangan-jangan lo yang nemuin? bukan. Adul siapa? Sorry, Adul. Ada yang kecil. Adul kecil. Itu gue punya cerita tersendiri. Jadi gue waktu itu ngumpulin uang dari hasil kerja, ngumpulin uang, gue punya duit waktu itu gue ingat banget cuma 6 juta. Gitu, cuma 6 juta, terus gue dibantu sama temen-temen gue. Orang pertama bantuin gue itu namanya Muzal itu dulu ada asisten produser. Oke. Ya di Human Plus juga, di Eugene Panji. Abis itu ada sahabat baik gue, Reni Fernandes. Dia dulu produser, kalau nggak salah dia udah produser waktu itu. Terus DOP terkenal Ronnie Arnold, dulu juga masih Askam, dia baru mulai jadi DOP, sekarang udah jadi DOP terkenal banget. Askam apa? Mungkin kalau Asisten teman-teman- kameramen. Oke. Terus yang bantu gua banget, termasuk salah satunya adalah menemukan Adul, itu adalah Denis Adiswara. Oh, Dennis tadi suara. Karena Denis waktu itu sempat bikin film pendek. Oke, dia. Jagoannya dia, El Meler judulnya. Sorry, di situ El Meler. Adul bukan siapa-siapa ya, belum siapa-siapa ya. Adul itu tukang parkir dulu tuh. Oh, gitu. Yang di dekat rumahnya si Denis di daerah Cilandak. Terus diajak main karena lucu kan, diajak main film. El Meler tuh terkenal, tapi itu dulu film indie gitu loh. Film short movie. Ya udah, abis itu mulai passion ini. untuk Mulai syuting. ketemu kayaknya nih gue di sini nih. Iya. Ya, syuting terus ya udah, karena gue waktu itu bikinin Ceylon Seven, kebetulan Sony Music puas, gue mulai banyak kerjaan. Dan Sen Loko. nah, itu gue mulai banyak kerjaan yang dapat dari Sony Music. Tapi waktu itu gue agak dilema karena waktu era gue bikin Ceylon Seven tuh, gue mendadak ikutan gantiin temen gue jadi krunya Ari Lasso. Gue jadi kameramennya Ari Lasso. Dia sempat dulu sering ya. tuh dengar bareng Ari Ya, Lasso. sama beberapa ini. Jadi dari dulu tuh ya dunia gue itu rootnya ada di musik sebenarnya. Oh, iya. Aneh sama musik sih lebih. Tapi kalau mundur sedikit, Trik, basic kuliahnya Patrick apa? Bukan. Waktunya mundur sedikit setelah SMA. Gua Kalau IT. salah lu ke Australia. IT, ngambil IT. jawab kaget gue. Gue pikir mau jawab AIDS. Jadi waktu mundur sedikit itu, IT. lu dulu sempet AIDS kan? Iya. Ya Iya kan? IT dia. IT kan? Iya, IT. IT. Melbourne ya? Ya. Di Melbourne. Berapa tahun? Gue juga tahu tuh Melbourne. Cuma berapa Tiga tahun? tahun. Tiga tahun. Pulang kita yang jemput. Iya, iya, dia cuma Kan 3 kita tahun. yang biayain. Stop it. Get some help. Dia nggak selesai kan? Nggak selesai, gua nggak Iya, lulus. gua Kan kita tahu lah di industri perfilman, industri musik, industri apalagi. Nah, kalau boleh tahu selain dua industri yang main itu apalagi, Trik? sebenarnya Oke, Patrick. Ya jadi sebenarnya
dari dulu tuh tetap passionnya kan musik. Makanya akhirnya iseng-iseng coba-coba jadi produser musik. Awalnya dari iseng-iseng terus diseriusin ya. Awalnya iseng-iseng, yang banyak bantu gue itu sebenarnya Dewi Kamapai. Oh, Dewi. Jadi Dewi yang bawa gue, narik gue ke Palu waktu itu. Dia udah di Palu aja ketemu Pai gitu. Terus banyak belajar gue dari Bang Pai, sama banyak belajar juga dari teman-teman di sana gitu. Akhirnya gue nekat, udah kayaknya bisa nih gue produserin musik, walaupun kemampuan musik gue nggak segitunya ya. Tapi sebelum Ceylon Seven itu ya, belum ya? Setelah Setelah itu. Jauh setelah. Ceylon Seven itu 2004, gue jadi produser musik 2008. Kalau itu waktu itu kan juga produser. Oh, itu klip ya. Ini produser untuk bikin musik gitu. Akhirnya sadar sesuatu tuh pada saat gue megang Cowboy Junior gitu. Ya. Cowboy Junior tuh besutan lu ya, bentukan lu ya. Itu Ya, satu-satu 2000. juga lu yang nemuin tuh. Satu-satu. Melalui audisi apa sih? Tertutup, jadi audisinya bukan Audisinya emang udah gua tahu. ngincer beberapa anak yang gue coba tes terus untuk ini. Diiming-imingi. Kayak Bedo. Itu sebenarnya mereka tuh satu sekolah Enggak, atau apa? enggak. Atau... Dulu tuh mereka nggak kenal. Dulu mereka kenal, mereka kebetulan tergabung di Laskar Pelangi. Musikal. Musikal Laskar Pelangi. Laskar yang dia pikir. Bukan. Sherina. Kalangan Sherina itu dong. Nah, dari situ akhirnya ya long story short jalan. Nah, gue baru sadar akhirnya ada dua tipe pekerjaan, di mana gue itu bekerja sendiri jadi sutradara atau kerja lah ya, sama IP yang gue nggak ngapa-ngapain, gue konseptor, terus semuanya bisa berjalan dengan sendirinya tanpa harus ada gue, tapi dapetin revenue buat gue gitu. Buat teman-teman yang nggak tahu, IP itu adalah Intellectual property. gua kira internet protokol. Internet protokol kalau orang ini ya. Oh iya. Dan Atau Indonesia Printing kalau ini. sayangannya gue dong. Nah, gue di print terus nih. Makanya. Aduh. Gitu, Nah, kurang lebih. Kalau boleh tahu, Cowboy itu grup band zaman dulu kan? Boy band. Ya, Ya, kenapa lu 80-an. pakai nama itu? Dulu Kenapa gua lu tuh suka Cowboy? Dulu tuh waktu belum ada nama, terus gue mikir Suka pintu Cowboy juga? kayaknya kalau apa namanya ngebangun sesuatu ini tapi bareng sama yang old school gitu, karena kecintaan gue tuh ngefans banget sama Cowboy gitu, memang kebetulan gitu. Terus pas begitu gue coba cari kontaknya terus ketemu, ternyata mereka kebetulan banget juga lagi pengen United. Waktu itu namanya Cowboy United, Cowboy United, lupa gue. Maksudnya gabung lagi? Pengen gabung lagi karena kalau nggak salah waktu itu Ali baru pulang atau gimana gitu, gue lupa gitu. Ya udah, akhirnya gue minta izin, boleh nggak Pakai nama Cowboy? pakai nama Cowboy, terus kita bareng-bareng. Tapi berakhir ending tuh sempat ada masalah sih, sempat ada masalah. Di balik Cowboy Junior ada Cowboy juga. Iya, kan kita Gua nge-produce pikir dua mulai waktu dulu. itu, Cowboy dan Cowboy Junior. Oh. Enggak, berjalan paralel. Cowboy Junior gue, Cowboy itu yang bikinin single Glenn Bradley. Tapi waktu lu pakai nama Cowboy Junior itu ada royaltinya nggak? Ke Cowboy. Ke Cowboy. Nah, waktu itu kita gini, jadi karena kita waktu itu satu manajemen, obrolannya adalah kita tuh semuanya tuh kita engage bareng-bareng supaya dapat, jadi nggak ada hubungan royalti. Oke. Tapi semuanya pokoknya satu visi mau ngegedein si Cowboy Junior ini. Sama Cowboy Seberjalan. seberjalan gitu, ada obrolan soal bisnis, nggak ketemu royalti, nggak ketemu, dan kondisinya waktu itu juga nggak memungkinkan untuk kita memenuhi Keinginan mereka. keinginan Cowboy. Akhirnya ya udah, dan kebetulan pas juga ada momen si Bastiannya cabut. Ya udah, akhirnya kita putusin untuk ganti nama. CGR. Maksudnya gantinya CGR itu sekarang juga udah bukan punya gua. Udah lu Oh jual. gitu. Ya, CGR itu IP-nya udah gua jual ke Falcon. Ke Falcon Pictures gitu. Kita memang waktu itu punya planning untuk bikin sesuatu, tapi memang belum kesampaian sampai sekarang. Gue sebenarnya ya, nih ya guys, gue sebut Falcon Pictures. Kalau lu orang sering nonton film Indonesia tuh Falcon Pictures. Gue pikir tadinya itu punya dia. Kenapa? Karena dulu kita waktu di SMA itu punya sebutan ke dia itu tuh bukan Falcon. Tapi kalau kita bukannya jorok ya, kita bilang Falcon. Jadi gue pikir setelah dia sukses, dia pakai nama itu biar keren gitu. Falcon Pictures. Ternyata bukan. Kita tadi udah ngomongin dari film, kita ngalir ke musik. Nah, tapi antara Balik film sama musik lu lebih suka mana, Trik? If you have to choose one, Musik. ya. Musik. Gua tuh di film kecemplungan sebenarnya. Iya. Jadi gua itu Gara-gara dari awal, sutradara segala macam. ya dari awal itu gua tidak mau mensutradarai film karena buat gua itu adalah pekerjaan yang sangat berat banget. Gitu. Tapi tak berhasil. Ya, puji Tuhan. Jadi yang mengencourage gua itu adalah Pak Navin dari Falcon Pictures. Jadi waktu itu Setiap kali denger itu. nama Falcon.
pertama film pertamanya Kobe Junior kan yang direct Anggi Umbara. Karena memang Anggi pernah kerja sama Falcon, terus gue juga temenan deket sama Anggi, jadi kita ngobrolnya lebih gampang lah, lebih enak gitu ngomongnya. Nah waktu kedua kebetulan Anggi lagi sibuk sama Comic 8 sama Falcon Pictures juga, jadi akhirnya karena nggak ketemu waktu itu sempet ada beberapa director nggak ketemu, terus Pak Navin kayak either you do it, lu yang direct atau mendingan nggak usah gitu. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Dia challenge gue, ya udah jalan lah ya. Iya berarti dari dulu. Tapi gue itu sebelum ada film itu si Falcon Music itu adalah klien gue memang. Jadi gue kenal sama Pak Navin tuh udah dari sebelum mereka bikin Falcon Pictures. Jadi gue banyak direct video buat mereka juga. Ini pertanyaan gua yang kedua dari pertanyaan 214. Jadi masih ada 214 pertanyaan. Oke, untuk Patrick silakan dijawab. Ya. Siapa yang paling berperan di Klise itu. suksesnya kehidupan lo? Ada beberapa nama sih. Karena ini penting. Ya tadi udah gue sebut semua sih. Yang pertama yang pertama pastinya Eugene Panji. Nggak ada Eugene Panji gue nggak bisa kenal sama dunia ini. Ya. Dia yang bawa gue. Kedua Ari Lasso. Ari Lasso nih bener-bener kayak mentor gue ya sampai hari ini. Ya nunjukin jalan lah gitu ya. Sorry, mau salam-salam? Gue ada. Mas, Emang dia nonton? Mas Ari, salam Mas Ari dari ini. Ya kalau Patrick Dari disuruh ini, nonton mesti dia dari ini, Mas. nonton. Dari ini, Mas Ari. Terima kasih. Kalau ada hibahan lagi boleh Mas Ari. Iya. Ari Lasso boleh, terakhir ya Pak Navin sih. Falcon Pictures. Jadi Pak Navin, Ari Lasso, siapa lagi? Eugene Panji. Eugene Panji ya. Tiga orang itu tuh ya. 3 orang ini Yang kalau paling berjasa tuh ya. Iya, sama ada beberapa nama lagi yang memang temen deket gue, lebih kayak apa ya, lebih kayak sahabat yang bisa diajak tukar pikiran dan memacu gue untuk sampai sekarang gitu. Dan pastinya orang tua mereka. Iya. Ya pasti. Kalau teman-teman tahu, kita waktu SMA sering banget nginep di rumah Patrick. Iya. Satu geng gitu ya. Minta makan. Kita ngeberantakin kamarnya. Tetanggaan kita. Ya. NH3 nomor 19, NH3 nomor 20. 20. Gak apa-apa. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Patrick sendiri. Ada punya pertanyaan nih. Sekarang kan juga lu usaha mah banyak banget lah ya sekarang ya. Kalau komedian itu maksudnya gimana? Kalau sekarang lu jadi maksudnya di komedian itu Stand up comedy. Iya, stand up comedy itu. Gue tuh kan punya PH. Punya PH, PH itu udah berkembang tuh. Jadi animation studio, jadi VR. Jadi VR, jadi music company sama jadi creative training company. Nah, gue sangat terpukul pada saat waktu itu gue hudar gitu. Sempet beberapa kali gue sadar pada saat gue pitching kerjaan PH, itu gue nggak lagi ketemu sama teman-teman PH gue. Yang kompetitor gue itu gue itu gue gak ketemu tuh, ketemunya sama KOL, ketemunya sama YouTuber, sama influencer. Nah memang zamannya udah berubah, makanya terus gue mikir oh iya berarti PH itu sekarang udah nggak seprestis itu. Yang dicari itu sekarang lebih ke siapa, karena angkanya, followersnya berapa segala macem, dan production value itu jadi nggak sesignifikan zaman dulu. Karena sekarang udah nggak apa-apa kualitasnya kualitas digital aja kayak gitu. Karena memang lebih direct. Komunikasinya itu lebih direct ke si KOL itu, ke target marketnya si klien yang diperluin. Makanya terus gue mikir, wah kayaknya emang gue perlu bergerak ke arah sana dan gue butuh juga. Dan jalurnya lebih instan gitu ya, dari ini langsung ke viewer gitu. Betul. Jadi kalau ngomong simpelnya langsung dari si content creator ke target yang market. Gitu. Karena market. sorry gue potong ya, karena gue sempet juga nonton beberapa konten kreator atau YouTuber. Memang mereka yang punya PH rata-rata sekarang kalau mau audisi mau apa nggak perlu langsung lewat ke PH lagi, lebih ke digital kayak gitu. Iya kan, benar kan? Iya benar. Iya makanya. Makanya sekarang kalau gua tidak mengikuti pasar ya, ya susah. Perkembangan juga ya. Iya, sedangkan nggak mungkin dong tiba-tiba gue jadi YouTuber gitu kan. Jadi akhirnya gua jadi YouTuber tuh pasti sukses kenapa? Iya, tapi kan maksudnya effortnya gila, gue udah gak punya waktu untuk itu. Saya ekspektasi terlalu tinggi kan. Iya, tapi dan satu lagi nih yang paling penting, kalau gua ini pribadi gue ngerasa gue udah gak relevan sama anak-anak hari ini. Apa maksudnya? Iya, sekarang tes kesukaan gue apa segala macam itu udah gak relevan gitu. Kenapa gue ngambil anak-anak muda ini di MLI?
karena mereka lebih relevan ke anak-anak sekarang. Konsep-konsep, Benar-benar. ide-ide segala macem. Kalau itunya betul, Drik. Tapi mungkin aja kita mana tahu nih, selama ini lu nggak pernah cerita sisi lu. Nah, ini ternyata nih kita bawa lu, ternyata ada pasarnya, kita mana tahu. Yang mau tahu kehidupan lu. Iya, kan paham. gitu Paham. kan. Tapi gue belum kesana, gue mungkin belum pede. Kalau Ari Lasso, Arman Maulana itu dia lebih mass market. Kalau gue tuh jelas, gue itu orang follow gue karena ada Kobo Junior. Oh. Jadi Sekarang kalau gua tiba-tiba jualan sepatu misalkan gitu, Iya, sukaan gua sneakers, nggak akan ada yang relevan sama itu. Gitu. Jadi emang harus dicari juga itu. Makanya begitu gua bikin Unity, lebih gampang gua masuk dan jualan untuk ngegedein Unity daripada gua YouTube. jualan Konten. mobil BMW tua gitu misalkan. Itu kan nggak masuk gitu, anak-anak yang suka Kobo Junior nggak akan suka sama apa yang gua tawarin. Ari Lasso aja segede itu masih banyak juga yang akhirnya sebel. Makanya kemarin lucu banget yang Deddy Corbuzier bilang dari legenda jadi alay gitu kan. Iya. Itu Dan demi mengikuti pasar. iya, tapi nggak gitu juga maksud gua. Kalau gua karena gua kenal Ari Lasso beneran begitu orangnya. Maksudnya? Emang beneran jahil, emang beneran suka makan tuh bener. Kita dulu waktu tour ya, gua banyak tahu makanan juga dari dia. Gitu. Makan nyobain yang aneh-aneh dari dia semua. Jadi apa yang pengen lu sampein ke Deddy Corbuzier? Apa urusannya? Film, musik, terus udah gitu yang MLI, yang komedi itu Gitu. secara menguntungkan Sekarang yang Yang paling profitable. menguntungkan ya di Apalagi perusahaan bisa jawab. gua yang bikin konten sama sekarang ya Majelis Lucu. MLI itu ya. Ya, tapi ujungnya sama itu content production. Dua itu kan sebenarnya ya sama, cuman root nature-nya beda aja gitu. Kalau MLI ini dia tuh memang sebenarnya ada maksudnya kayak roadshow atau gitu-gitu Ya, ada juga. Jadi gitu. bisnisnya banyak banget, ada konten, ada talent, ada event, ada merchandise, ada kreatif. Kemarin gua visual expert baru bikin divisi untuk Sinarmas. Talentnya dari Majelis Lucu, kreatifnya dari Majelis Lucu. Kalau dilihat-lihat gitu pasarnya untuk yang lucu-lucu itu lebih menguntungkan buat pribadi, maksudnya secara income ya dibandingin sebenarnya yang dari bikin dulu. musik. Dari dulu. Sebenarnya dari dulu. Maksudnya Mungkin dari Sri kita Mulat kan gede. Sri Mulat kita nonton film juga sebenarnya komedi. Iya, pasti. Gua sama Leo dulu sempet tergila-gila kayak orang parah banget sama Jim Carrey. Jim Carrey gitu, sama kaset gitu, kecil. Ya dari dulu sebenarnya. Gua tergila-gilanya sama Dono. Project Pop dari dulu sampai dari Project Pop. di Project kasetnya segala. Ya, betul. Ngantri Ya, depan komedi. Bistara buat beli kasetnya Padangan Project. Iya. Yang mana masih di Stara. Yoi. Nah, ini juga penting nih. Lu Tadi pasti nggak? pernah ngalamin Sampai jawab. lu pasti pernah Drake ngalamin masa-masa sulit. Tahu dari mana? Gak pernah. Masa sulit. Orang happy terus dari kecil. Iya. Tuh, tahu nggak kenapa gue dari kecil tuh kaya? Gue tau nggak, momen gue paling kaya tuh kapan? Apa Drake? Pada saat gue tetangga sama Leo. Semua ada, tinggal ke sebelah. Iya. Laserdisc ada, ya kan? Mau nyewa apa? Mau Nggak nyewa ada. apa? Ada. Mainan ada. Dulu gue nggak punya mainan. Apa Sensei dulu ya? Saya semua Leo ada. Ya. Tinggal pinjem dia. Oke. Paling sulit ya? Masa paling sulit? Ya banyak sih. Enggak di masa di mana lu tuh jalanin bisnis kayak gini terus waduh, gua nyerah deh gitu loh. Misalnya kayaknya Ada nggak masa Ada itu? nggak masa itu? Ada, pasti ada. Tapi nggak berbelit. sampai yang gimana banget. Mungkin masa gua paling sulit tuh ini. Pada saat gua harus membubarkan studio animasi gua yang pertama dulu. Ah. Dari dulu studio lumayan gede, dream team semua tuh orang-orang pilihan gue yang terbaik gitu kan. Terus karena satu dan lain hal, gue harus mengikuti pasarnya Indonesia. Jadi mungkin agak downgrade sendiri dan itu mengecewakan buat tim gue. Akhirnya semua pada cabut. Ya udah tuh lumayan sulit. Tapi sulitnya ya lebih ke emosionalnya sih. Gitu. oh, Dan sampai sekarang akhirnya gue memutuskan untuk tidak mau punya studio gede lagi. Yang karakternya dua anak kecil. Pelantis itu ya? kentus. terus ya itu animasi kalau nggak salah ya. Animasi. Iya. Berarti udah nggak ada ya? Masih tapi udah nggak produksi Itu lagi yang produksi. kalau mau tahu itu adalah cikal bakalnya Ipin Upin. Bukan. Waduh. Mengenai boy band Naik boy band. Yes. Unity. Ah, Ya. apakah akan sukses Cowboy Junior? Nggak tahu gua
jalannya. Karena setiap kali gue bikin IP, bikin grup musik ya sama semua effortnya. Gak ada yang gue beda-bedain. Gitu. Cuman emang Maksudnya apa yang dulu lu curahkan untuk gedein CJR, ya, lu curahkan juga untuk di sini. Momentumnya mungkin waktu itu tepat sekali buat Kobo Junior. Sekarang Unity mungkin naiknya nggak terlalu Karena mereka secepat. bersaing. Dan eranya juga udah beda, Iya, udah beda, ya. kan? Sekarang kita nggak ada bantuan TV segala macem. Cuman kalau dilihat dari kesuksesannya, so far Unity itu gua cukup happy dengan penerimaannya. Ya YouTube-nya bagus, semua orang banyak trafficnya juga bagus, banyak yang bikin cover, banyak yang bikin reaction segala macam. Udah ada album belum sih? Belum, ini kita lagi nyiapin kan, baru 3 single. Kemarin kita baru mau promo tour radio segala macam, kena pandemi ini nggak bisa jalan. Udah ada rencananya ya tadi. Udah. Tapi sebenarnya Unity itu adalah salah satu peluru yang gua keluarin dari planning besarnya kita semua di grup gitu. Yang adalah One ID Music itu. Jadi kita tuh sebenarnya kepengen bikin ekosistem di mana kita bisa tahu, bisa meng-create fandom baru di Indonesia yang akhirnya bisa kita suguhin dengan produk-produk yang pas buat mereka gitu. Boyband. Kurang lebih kayak gitu. Nah, boybandnya sebenarnya lebih ke arah mana tuh, Trik? Utara sih, Indonesia, utara. Korea, Bang. lebih kemana? Ayo. Kalau style sih gue nggak bisa bohong. Gue rada terinspirasi sama Korea. Tapi lu Cuman- suka K-pop emang? Suka gue. Karena tadi makan gochujang ya. Iya. Lu suka dari mana K-pop sejak kapan? Big Bang. Big Coba Bang. joget The Big Bang gimana? Ya. Coba. Tapi era gue di situ. Jadi Big Bang, Shiny, apa segala macam. BTS to be honest gue nggak terlalu bisa nangkep lagunya. Gitu. Ya karena umur. Tapi maksudnya kalau gue dipaksa untuk bikin lagu kayak BTS gitu gue nggak bisa, dan emang arahnya nggak ke sana karena menurut gue jadi grup dengan model seperti K-pop, DNA. ya seperti K-pop, tapi dengan musik seperti K-pop itu dua hal yang berbeda. Iya, betul. Karena menurut gua kalau lagu K-pop itu diturunin ke Indonesia dan dibikin Nggak cocok, versi, ya? nggak cocok, Pak. Nggak cocok. Gitu, Dia rap-rapnya juga bagus menurut gua. Dia Betul. pasti ada rapnya biasanya. Karena suku katanya mereka pendek-pendek. Iya. Kalau Dan kita kan mungkin- panjang-panjang. mungkin dari suku kata sama nadanya, Trik. Betul. Nada waktu. Contohnya, ayo. Contoh dirapin. kalau bahasa Inggris ya kamu dua kan, Ya. Dengan mereka, you. you. Gitu. Bahasa Koreanya gua tahu, ini gua. Coba nge-rap dikit dengan Indonesia. Sekarang yang udah jalanin sebagai produser K-pop itu si Glenn. Glenn Alinsky. Glenn Alinsky. Iya. Iya, tapi kan Glenn Alinsky buat di sana. Iya. Ya, dia buat di sana. Lu kalau zamannya Sinwa lu tahu nggak? Hah? Sinwa terus Tahu tapi Wah, nggak Exotic. dengerin. Nggak Nah, dengerin. gua dari situ gua udah dengerin tuh. Iya, gua tahu Jeco juga dari dulu kan. Oh, Ya kan? Ini emang influence gua Lagu-lagu Mandarin. Asia Aneh-aneh. Mandarin ini dia nih. Gitu. Cina nih. Aduh. Oke, Trik. Thank you ya. Thank you. Oke, Trik, Ya. udah luangin waktunya buat kita interview. Sama-sama. Tadi Kita udah ditraktir kita- makan. Hampir semua pertanyaan kita dijawab dengan Kita udah boleh ngaco ya. interview. Oke. Oke lah. Oke lah lagi. Habis mau Guys gimana? lagi. Tutup. Oke, teman-teman. Kita sampai di sini dulu interview dengan Patrick, tapi kita mau ganti topik ya mungkin. Pokoknya hari ini sampai malam deh sama dia terus. Sampai capek dia. Ya mudah-mudahan bisa nambahin viewers kalian ya. Oke, Thank you. subscriber. Tambah 2 lah. Iya. Komen. Subscriber Nambah 2 minimal juga nggak nambah apa-apa, dua. yang penting kita usaha. Kita ada makan malam ini. Udah dipesenin. Enggak. Segitiga. 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 Out.